Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen, di mana kita akan bincang-bincang seru dengan anak muda berprestasi, muda dan yang akan menginspirasi kita semua. Nah, Tribuners, hari ini kami dua senang sekali karena di studio telah kehadiran seorang narasumber. Dia adalah Muhammad Rizky, seorang entrepreneur muda. Nah, kita sambut aja tuh Muhammad Rizky. Terima kasih Kak Tika. Terima kasih Kak Angel. Rizky, gimana nih kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat Kak Tika. Aktivitas apa nih hari ini? Aktivitas sekarang kebetulan udah lagi kosong sih, gara-gara kemarin udah lulus dari kampus, jadi sekarang lagi ngurus-ngurus kafe aja. Ngurus kafe. Nah, Tribuners perlu diketahui juga ya bahwa ini Rizky ini saat ini punya kafe nih ya, Suku Cafe. Iya Kak Tika. Suku. Suku. Unik nih nama Angel ya, Suku. Nah, mungkin boleh dijelasin Rizky ya, makna dari Suku Cafe ini apa nih? Oke, jadi Suku Coffee and Space itu adalah kafe yang ada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Karya nomor 99, di Jalan Syekh Agul, Medan Barat. Jadi arti suku itu awalnya nyari-nyari nama ya, yang kira-kira kuno, yang ada unsur kebudayaan juga sesuai dengan konsep kami. Nah, jadi kami sama teman-teman juga akhirnya nemu nama suku yang artinya itu suku, tapi bahasa Sanskerta. Jadi konsepnya kami ingin membuat nuansa kafe yang dimana bisa berkumpul beda-beda suku, cuman di tempat yang sama gitu. Berarti dari bahasa Sanskerta ya. Berarti nggak bahasa kekinian, tapi mengambil bahasa yang unik nih ya Rizky ya. Wah, dan memang itu suku itu double K ya Bang? Iya. Double K. Mungkin suku-suku apa? Bisa jadi ya. Nah Bang Rizky, awal mula membangun nih Kak, kita penasaran ya kan? Awal mula membangunnya itu gimana tuh Bang? Jadi sebelumnya itu usaha orang tua, tapi namanya bukan suku. Nah, cuman karena jalan setahun mungkin kurang sukses, jadi orang tua ngasih tanggung jawab ke aku. Nah, jadi tahun 2020 kemarin pas pandemi, itu kami bikin terus opening itu tanggal 28 Oktober, pas Hari Sumpah Pemuda. Jadi ini udah mau jalan ke 11 bulan lah mungkin. 11 bulan ya. Oke, berarti ini meneruskan usaha orang tua nih lah bisa bilang dengan rebrand yang baru ya, rebranding yang baru. Dan ini kan dapat informasi juga Angel bahwa Rizky ini waktu mengelola Suku Coffee ini waktu masih kuliah. Dan itu jurusan itu agak bertolak belakang nih Angel. Benar ya Bang ya? Iya, betul. Itu jurusan apa kita Bang? Teknik industri Kak. Teknik industri dan ini mengelola kafe. Nah, apa yang membuat Rizky akhirnya berpikir, oh sepertinya aku bisa nih untuk bisa merintis kafe ini? Jadi walaupun di jurusan teknik industri itu membahas tentang mesin, kami juga membahas tentang manajemen, tentang human resource. Jadi salah satu keunggulan dari teknik industri itu keluarnya itu menjadi seorang entrepreneur juga, yang membuat pabrik atau membuat usaha. Jadi pas aku awal mau buka usaha suku ini, itu pas kemarin semester 6. Jadi sambil kuliah, sambil membangun usaha. Itu sebenarnya trikinya di situ, bagi-bagi waktunya itu Kak. Oke, semester 6 udah bisa berani nih ya untuk challenge diri merintis kafe ini. Perlu ditiru nih bahwa usia muda itu nggak menutup kemungkinan akhirnya bisa merintis bisnis ya. Iya, betul. Nah, kalau belajar meracik ya Kak, kopi itu perlu meracik juga ya Bang ya. Nah, belajarnya itu terus akhirnya mendapatkan ide-ide menu gitu ya. Itu gimana tuh perjalanannya Bang? Jadi kebetulan sebelum ini juga kurang ngerti ya tentang kopi atau gimana cara membuat usaha kafe. Jadi banyak diskusi-diskusi dengan kawan-kawan, dengan senior yang kira-kira berpengalaman di kopi, di F&B, di cara membuat kafe. Jadi banyak berdiskusi, itu penting sih. Jadi dari pergaulan dari kawan-kawan yang positif lah, yang kira-kira mendapat baik lah. Tapi ada juga survei-survei gitu nggak ke kafe-kafe nih ngeliat untuk akhirnya bisa nentuin konsep akhir dari Suku Coffee ini? Ada Kak, jadi untuk konsep-konsep nuansa itu aku ambil dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, karena itu kayaknya kiblatnya para kafe di Indonesia sih. Nah tapi kalau untuk rasa, racikan itu aku dapat di daerah-daerah Medan, daerah Sumatera, karena dari segi kopi aja kami dapatnya dari Takengon, dari Gayo yang mempunyai kualitas yang bagus, yang sudah diakui dunia. Jadi dimasukin ke kafe kami itu sangat bagus kualitasnya. Oke, berarti kita melalui survei dulu dan akhirnya jadilah Suku Coffee Suku Coffee ini. Suku Coffee and Space ya. Suku Coffee and Space. Iya, betul. Nah, penasaran juga nih Jal,
ketika kita mendengar nama Suku Coffee, Ya. apa yang terpikirkan nih? Jadi Keunggulannya lah. keunggulannya. Mm-mm. Jadi suasana konsep yang kami jual itu pertama itu modern, Oke. minimalis, dan yang kedua culture. Jadi yang pertama orang dengar pasti suku apa gitu kan. Nah, aku itu pengen kalau misalnya dengar Suku Coffee, jadi dia ada nuansa modern di situ, ada nuansa culture juga. Oke. Jadi kita membawa kebudayaan yang kaya di Indonesia ini untuk digabungkan dengan modernisasi gitu kan. Oke, wah berarti memang sangat kental dengan budaya, ingin mengangkat budaya lah Iya, bisa dibilang betul. ya. Kalau menu-menu minuman gitu Bang, ada yang menuju ke arah suku-sukunya Oh, gitu nggak? ada. Ada ya? Ada kira-kira. Jadi kami ada jual untuk minuman, ada kopi, non kopi, terus ada gabungan kopi mocktail, kopi soda, ada juga yang kopi-kopi biasa gitu kan. Terus kami ada namanya suku aren, kopi susu gula aren. Terus ada juga yang mojito yang soda-soda gitu. Itu kami ambil nama Sumatra Reflection gitu. Padahal isinya itu Yakult, soda Oke. Yakult. Terus ada juga Kanawa Twilight. Itu diambil dari Kanawa karena di Twilight itu senja-senja gitu. Twilight ya. Ya, sesuai warnanya tapi senja jadi warnanya gitu. Jadi inspirasinya dari nama tempat di Indonesia, cuman bentuknya itu sesuai dengan tempat itu gitu. Wow, menarik nih ya berbahas tentang kopi. Nah, kita balik lagi nih ke profilnya Rizky. Bahwa kan ini Rizky mulai dari semester 6 membangun Suku Coffee ini. Iya. Dan kita tahu kan kalau misalnya kita mengelola bisnis itu kan pasti perlu pemikiran yang full ya Rizky ya. Dan ini kuliah semester 6 itu bisa dibilang lagi padat-padatnya nih mata kuliah. Nah, ini gimana nih cara Rizky akhirnya bisa manage waktunya? Kebetulan karena pandemi juga sih, karena Oke. membantu. Karena kuliah juga kan lagi online, jadi membantu bisa pagi sampai sore itu bisa online kuliahnya sambil ngurusin kafe dari siang sampai malam, gitu. Oke, berarti karena memang kuliah virtual ini jadi turut membantu nggak terlalu makan waktu juga ya. dan energi ya pastinya Ya, nih betul, Rizky. Kartika. Oke. Kalau perbandingan gitu ya Kak, perbandingan konsep tempat gitu Bang, dari awal mula sampai sekarang itu ada bedanya nggak? Setahunan inilah gitu. Dari pertama buka atau Ya, sebelumnya? pertama buka atau sebelumnya mungkin kita penasaran nih Pak. Ada sih, kemarin tuh sebelum Suku itu konsep yang dijual itu cafe and resto, seperti warung-warung biasa lah. Yang jual makanan-makanan yang mungkin konsepnya belum matang gitu. Jadi kan rebranding, jadi kami ingin mematangkan apa yang kira-kira jual, suasana apa yang kira-kira jual, produk apa yang kira-kira laku di pasar gitu. Jadi yang kami dapat itulah modern, minimalis, dan unsur ada kebudayaan di situ. Oke. Nah, ini kan bisa dibilang kalau misalnya kita membangun bisnis itu kan perlu perencanaan yang besar juga nih ya Iya. Rizky ya. Ini Rizky butuh waktu berapa lama nih hingga akhirnya aku bisa nih untuk membangun kafe, perlu waktu berapa lama dan ada juga nggak pakai mentoring gitu, belajar secara formal untuk membangun bisnis kafe ini? Oke. Justru di saat kita yang belum tahu apa-apa, kita sambil belajar, kita sambil jalan bagusnya. Jadi untuk waktu mungkin banyak yang ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi karena kebetulan saya juga lagi jalanin ini dan mesti saya belajar di situ, kebetulan 3 bulan untuk merencanakan. 3 bulan untuk 3 bulan merencanakan. Terus 2 bulan untuk renovasi tempat dan langsung buka Oktober itu. Dan ini kan Rizky bangunnya ini pas pandemi ya? Iya. Itu di pas Sumpah Pemuda nih ya, pas 28 Oktober berarti. 28 Oktober 2020 ini hadirlah Suku Coffee ini ya. Iya. Tapi kan kita tahu bahwa ketika pandemi ini hampir semua bisnis F&B itu anjlok ya Rizky. Apa Iya. yang membuat Rizky akhirnya tetap optimis nih bisa Suku Coffee ini bisa survive? Awalnya juga sempat down sih mikirin, kayak lagi pandemi juga, Oke. orang juga nggak mau berkumpul kan. Cuman karena banyak mentoring juga sama yang pemilik-pemilik kafe yang lain, nah gimana nih pas pandemi layak nggak untuk buka gitu. Mereka nyaranin buka aja dengan modal nekat, karena itu menjadi seorang usaha itu bisnismen tuh harus modal nekat gitu. Jadi karena itu aku juga ambil alih, ya udah buka aja gitu. Kalau misalnya sepi, nanti pas abis pandemi juga pasti bakal ramai lagi gitu. Dengan harus positive thinking untuk membuka usaha.
gitu sih Kak. Berarti sempet cek ombak dulu lah ya. Iya. Gimana pas awal pertama itu? Pas awal Mantep, pertama alhamdulillah rame, Hmm. dapat positif feedback lah dari beberapa kalangan. Karena memang kalau generasi-generasi sekarang kan suka berkunjung ke coffee nih ya. Iya, Mungkin betul. dengan uniknya suku coffee ini mampu menarik perhatian pengunjung. Iya. Wow. Nah, kalau perjalanannya ini Kak pasti ada dong jatuh bangunnya gitu ya Bang. Kira-kira kapan nih titik terendah saat memulai dari kenekatan gitu ya Kak? Kenekatan tadi ya Bang. Titik terendah pas membangun usaha ini mungkin ya, itu pas mencari informasi perencanaan itu sih Kak mungkin. Karena basic sendiri untuk F&B ini masih kurang, jadi untuk belajar lagi itu masih agak sulit. Ditambah lagi membagi waktunya. Karena kebetulan pas aku skripsi, itu juga lagi ada kegiatan di kafe, jadi sulit membagi waktunya itu. Ngerjain skripsi sama mengelola kafe. Nah, itu jadi gimana nih hingga akhirnya Rizky bisa, ini udah settle nih selama 1 tahun ya? Ya. Itu gimana tuh hingga akhirnya bisa? Caranya itu banyak konsultasi juga sama mentor-mentor, dan banyak yang saranin mentor itu ya hitung sekali prioritasnya. Kira-kira yang paling penting gimana dulu, apakah kuliah dulu yang paling penting atau menjalankan usaha. Nah, pas dipikir-pikir, yang membuat usaha ini kan ilmu dari seorang mahasiswa kan, jadi kenapa nggak diselesaikan ke mahasiswanya, baru nanti kafenya mungkin bisa belakangan gitu sih. Wow, dan ini kan Rizky bisa dibilang dengan usia 21 tahun ini udah bisa membangun kafe. Bagaimana nih respon orang sekitar, terutama orang tua lah, sempet, oh ya karena orang tua memang juga di bisnis ya? Orang tua di Bisnis. pendidikan sih, belum ada background iya. iya. Wow, ini tuh gimana respon orang tua hingga kayak Rizky, oke ma Pak, aku lanjutin nih bisnis ini. Jadi yang beneran dari background juga belum ada yang bisnis. Oke. Jadi background yang berpendidikan semua. Orang tua guru, terus nenek juga guru. Jadi ini pertama kali lah mungkin yang usaha bisnis. Jadi respon kaget sih, kenapa kok bisa terpikirkan menjadi seorang pengusaha, terus pengusaha F&B gitu. Terus respon orang-orang juga, pelanggan juga banyak bingung, banyak kaget lah. Oh yang punya ini termasuk muda juga ya gitu. Udah banget loh ini 21 tahun. Ya, cuman aku mau buktikan juga kalau misalnya kita sambil jalan usaha juga sambil bisa belajar juga gitu. Ini usia itu nggak menentukan gimana hasil kita gitu. Justru yang muda-muda ini yang harus maju untuk membuat usaha, untuk mengubah gimana pola pikir orang gitu sih. Iya. Tepat sekali nih Kak sama tanggal launchingnya tadi Hari Pemuda gitu Sumpah ya. Pemuda. Sumpah Pemuda. Jadi memang disinilah masa para pemuda ini untuk Iya. bangkit ya, bergerak. Nah, ini kan juga Rizky bisa dibilang kan ini Rizky terjun dalam dunia bisnis. Kita tahu kalau misalnya dunia bisnis ini kan erat dengan kepercayaan ya Rizky ya, dengan partner juga. Nah, bagaimana nih hingga akhirnya Rizky bisa punya feeling untuk bisa partneran nih gitu. Oh kebetulan belum nggak ada partner sih, sendiri aja untuk menjalankan. Oke. Cuman yang paling penting di bisnis mungkin ya gimana cara kita berkomunikasi baik dengan karyawan-karyawan, gimana berkomunikasi baik dengan supplier gitu. Jadi gimana nge-trust mereka biar mereka menghasilkan kualitas yang baik buat usaha kita. Itu sih pentingnya. Itu untuk supplier itu juga Rizky yang survei. Ya, survei juga. Gimana memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Dari sisi supplier ke pada saat di kafenya gitu kan. Wah, ini bisa dibilang Rizky memang bergerak dari bawah semuanya dulu Rizky lah ya berarti ya. Sekarang karyawannya ada berapa Rizky? Sekarang karyawan ada 9 orang. Wow, 9 9. orang. Itu memang dari awal 9 atau ada penambahan hingga akhirnya 9? Kemarin tuh 7. Awal 7 terus nambah karena mungkin lagi rame alhamdulillah ya. Nambah satu gitu. Semoga nanti juga nambah lagi. Amin, 9 hingga akhirnya kalau bisa buka cabang suku coffee di mana lah ya, di kota-kota lain. Dan juga nih Injal, kita penasaran juga nih gimana survive Rizky ketika waktu PPKM darurat dan PPKM level 4 kan itu semua bisnis F&B bisa dibilang tutup semua ya. Ya, Itu gimana Rizky menghadapi pada masa itu? Pertama harus gimana cara berpikir inovasi, Oke. inovasi produk. Jadi pas PPKM itu emang semuanya down, termasuk suku juga sempat down. Tapi kita harus berpikir gimana cara survive, karena inovasi produk itu penting. Oke. Nah, terus mungkin kita cari-cari gimana cara menjualkan online, karena kan di zaman generalisasi ini online itu sangat perlu. Bener-bener. Gitu.
Berarti ini gencar di online ya Rizky ya, Iya, karena gencar memang di- kafe ditutup. Itu karyawan tetap masuk untuk seperti biasa. operasional juga ya, tapi memang nggak melayani tamu untuk dine in. Ya, Oke. Nah, aku penasaran nih Kak Tika. Ini kuliah udah selesai. Oke. Bisnis udah jalan. Oke, benar. Maju Tahun ya. nih setahun nih. Bang Rizky, apalagi nih yang mau dikejar dalam jangka waktu dekat ini? pertama pasti ingin mengembangkan diri juga ya, skill-skill yang aku punya gitu. Jadi ingin mengembangkan suku juga, tapi ingin mengembangkan diri juga. Jadi mungkin dari segi gimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, memberikan service yang terbaik, terus gimana cara meningkatkan kualitas produk, gimana cara produknya lebih cantik gitu, biar pasar ini makin suka gitu sama suku, gitu kan. Kalau untuk inovasi produk-produknya ini ada juga survei ke tempat-tempat lain nggak Rizky? Hingga akhirnya tercipta nih produk-produk dari suku kafe ini. Ada sih kan kita di Indonesia ini kaya akan budaya, ya. Benar. Banyak kaya akan budaya, suku kaya akan suku lah. Jadi pemikiran-pemikiran itu dapat dari masing-masing budaya itu, masing-masing budaya. Jadi maunya di suku itu juga ada representatif antara budaya-budaya dari dalam bentuk makanan atau minuman gitu kan. Kalau di makanan ada juga. Makanan ada juga, mungkin ada yang Chinese food atau ada yang Indonesian food, itu digabung gitu. Wow, menarik sekali nih ya. Nah ini kan Rizky tamat jurusan teknik industri ya. Iya. Ini bakal ada, kedepannya ini bakal gimana? Ini kan dia sudah tamat dan juga ada kafe. Kedepannya memang bakal serius di F&B ini atau memang ada target-target lain nih yang ingin Rizky capai ke depannya? Mungkin untuk target sih belum ada, mungkin karena masih muda juga. Tapi kalau misalnya F&B ini sangat serius sih, karena mungkin ini passion di bisnis, apalagi di F&B ya. Memberikan yang terbaik kepada pelanggan, yang penting pelanggan happy, datang lagi, itu sih paling penting. Dan ini kan kita juga tahu nih bahwa di suku kafe ini sering nih ada event-event ya Iya. Rizky ya. Seperti event donor darah yang kita tahu terakhir kali ya. Dan ini memang Rizky memang ada kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu atau gimana nih hingga akhirnya Rizky bisa menarik lembaga-lembaga ini untuk ada buat kegiatan di kafe? Jadi kan anak muda ini identik dengan jiwa-jiwa muda ya. Benar sekali ya. Jadi aku bikin di suku juga kegiatan-kegiatan yang sangat membawa jiwa-jiwa mudanya lah gitu. Jadi pas hari-hari besar itu kami rayakan. Contohnya seperti kemarin tuh pas hari hari donor darah sedunia, itu kami ngadain acara donor darah. Oke. Jadi kebetulan ada juga kenalan di Palang Merah Indonesia. Jadi mereka juga akan lagi pandemi ini lagi kekurangan banyak darah. Jadi mereka mau untuk membawa tim mereka ke suku untuk mengumpulkan para pendonor. Dan kebetulan juga aku pertama kali sih donor darah di situ. Iya. Pertama kali. Iya. Dan itu di kafe sendiri ya Rizky. Wah ini juga bisa membawa pengaruh positif ya. Dan juga nih berbicara mengenai pribadi Rizky nih. Nah ini kan Rizky bisa dibilang sekarang sebagai seorang entrepreneur muda ya. Nah ini sosok atau jiwa entrepreneur ini sejak kapan nih ada dalam diri Rizky? Apakah memang waktu kecil udah punya cita-cita untuk berbisnis nih? Nggak sih, waktu kecil malah mau jadi astronot nih. Oke, itu cita-cita anak kecil ini ya. Biasa, kayaknya. Terus tiap tahun kan ganti-ganti terus. benar. Terus tiba-tiba pas kuliah ada passion kayaknya ada nih barang-barang di rumah yang kira-kira nggak dipakai, terus ada dijual-jual di online. Gitu rupanya banyak suka peminatnya, positif semua. Terus kumpul, banyak juga peminatnya. Terus tiba-tiba pas orang tua mungkin kurang sukses menjalankan usahanya, aku langsung ambil alih, gimana kalau misalnya Rizky aja mah gitu. Rupanya dari orang tua mau memberikan kepercayaan itu. Udah sampai sekarang. Berarti pengalaman memang dari kecil itu usia, berarti sebelumnya ini udah pernah berdagang juga nih? Pas semester 1 kuliah, pas kuliah inilah. Pas kuliah, Ya, berarti pas kuliah. memang tergerak untuk bisnis itu di awal kuliah ya Rizky awal ya? kuliah. Awal kuliah. Dan inget nggak gaji pertama dari hasil jualan itu dipakai untuk apa tuh? Dipakai buat makan-makan aja sih. Oke, itu seperti Nggak apresiasi terlalu- diri lah ya Rizky ya? Apresiasi diri lah, mencintai diri sendiri lah gitu. Dan akhirnya memang kepake nih jeripayanya Ya. dan mungkin nagih lah ya Rizky ya? Gitu kan. Kak,
ini kan banyak gitu ya usaha-usaha lain mungkin gitu Bang Rizky. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk bisnis kuliner atau bisnis kopi dan yang Bang Rizky jalani sekarang itu apa gitu yang memutuskannya? Jadi karena dilihat dari pasar, yang pasar sekarang kira-kira yang paling lagi zaman apa nih kira gitu kan, yang lagi naik apa nih kira-kira, terus apa nih yang kira-kira bisa kita bedain sama yang lain gitu. Jadi aku meneruskan usaha orang tua yang kemarin tuh usaha makanan, cuman kurang bagus mungkin konsepnya. Jadi aku lanjutin lagi ke usaha makanan, tapi lebih ke coffee shop gitu, menjualkan kopi aja gitu dan makanan-makanan ringan yang lain lah. Dan di sepanjang jalan itu memang hanya Bang Rizky ya yang punya coffee shop ya Iya. Bang? Memang letak jalan itu strategi dari suku kopi atau memang kebetulan memang dapat tempat dari situ tuh? Kebetulan itu rumah tua, Oke. rumah orang tua laki-laki yang nggak pernah dipakai udah puluhan tahun, terus dibikin usaha sama orang tua kafe sampai sekarang. Itu rumah tua, gak serem tuh Rizky pas awalnya? Awalnya sih ya banyak ada cerita-cerita lah, karena rumah tua kan. Cuman direnovasi, dipercantik dikit, makin bagus lah. Mungkin tuh daya pikat juga ya. Iya. Oh, ada rumah tua nih ke situ ya untuk mungkin terasa suasananya ya Rizky ya. Tapi juga dengan rumah tua ini terakhir jadi suatu yang ikonik ya Rizky ya. Dan itu dia tadi Tribuners mengenai kisah dari Muhammad Rizky, seorang entrepreneur muda yang mendirikan suku kopi di usia 21 tahun. Nah, satu lagi nih Rizky, kita penasaran dan mungkin juga Tribuners yang masih muda nih ingin bergerak dalam bisnis F&B, mungkinnya khusus kafe, ada tips dan trik nggak dari Rizky nih? Tips and trik jadi pengusaha mungkin? Ya, mungkin. Oke, jadi pertama itu pasti banyak lah dari segi tips-tips dari orang mungkin, tapi kalau dari aku mungkin tekuni progresnya. Oke. Lanjuti progres apa yang kalian lakukan, karena apapun progres sekuat apapun pasti hasilnya pasti akan indah. Gitu sih, Kak. Berarti nikmati aja ya progresnya, Ya. perjalanannya, jatuh bangunnya seperti apa. Wow, tapi kok bicara mengenai jatuh bangun, momen kalau pengusaha ini sempet kena tipu atau apa nih Rizky nih? Pernah nggak seperti kayak gitu, pengalaman kayak gitu? Alhamdulillah sih belum pernah. Belum pernah ya, karena memang Rizky ini juga memang ada feeling khusus lah ya untuk Iya. bisa mencari partner dari seperti supplier. Iya, betul. Syukurnya memang bisa amanah ya Rizky ya. Alhamdulillah. Wah, itu dia tadi Tribuners mengenai kisah dari Muhammad Rizky, seorang entrepreneur. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, apalagi Tribuners yang memang berniat untuk membangun bisnis kafe. Nah, itu dia Angel, mungkin udah waktunya nih, kita udah di ujung waktu. Iya, Kayaknya nih kita mesti pamit undur dulu diri nih. Oke, aku Kartika. Aku Angel. Dan narasumber kita hari ini Muhammad Rizky, seorang entrepreneur muda, pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Smart Gen hari Minggu Jam 5 sore. hanya di YouTube Tribun Medan dan juga live streaming Facebook Tribun Medan. Nah, kami pamit undur diri. Bye.